kitab adab nikah, yaitu kitab kedua dari Rubu Adat Kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang tidak dapat dicapai oleh panah kesangsian akan tempat tembus mengenai keajaiban perbuatannya. Tidak kembalilah akal dari permulaan kejadiannya, melainkan penuh dengan kegundahan dan keheranan. Senantiasalah segala nikmatnya yang halus-halus kepada alam itu menampak, di mana nikmat itu terus-menerus kepada mereka dengan usaha dan pemaksaan. Dan sebahagian dari nikmatnya yang halus mengagumkan ialah menjadikan manusia dari air, lalu menjadikannya berkeluarga dan berbangsa. Dikeraskannya kepada makhluk itu keinginan yang memaksakan mereka kepada berusaha, di mana dengan usaha itu secara terpaksa dan keras untuk mengekalkan keturunan mereka. Kemudian ia membesarkan urusan keturunan itu dan dijadikannya berbatas. Maka diharamkannya berbuat jahat untuk menyebabkan keturunan itu. Dengan bersangatan sekali ia menerangkan keburukan perbuatan jahat itu dengan gertak dan hardik. Dijadikannya perbuatan jahat itu suatu dosa yang keji dan perbuatan pahit yang harus dijauhkan. Disunatkannya perkawinan, nikah, digerakkannya kepada bernikah, karena sunat dan perintah. Maka Maha Sucilah yang mewajibkan kematian kepada hambanya. Lalu dihinakannya mereka yang merupakan keruntuhan dan kehancuran dengan kematian itu. Kemudian menyebarkan bibit-bibit dari air hanyir dalam bumi ke rahiman ibu. Dijadikannya dari bibit-bibit itu makhluk. Dijadikannya makhluk itu untuk menampal dari kehancuran lantaran mati. Sebagai peringatan bahwa lautan takdir itu melimpah ruah pada alam seluruhnya dengan kemanfaatan dan kemelaratan, kebajikan dan kejahatan, kesukaran dan kemudahan, kelipatan dan kehamburan. Salawat dan salam kepada Muhammad yang diutus dengan berita-berita hardik dan gembira, dan kepada keluarga dan para sahabatnya dengan rahmat yang tidak sanggup dihitung dan dihinggakan. Dan berilah wahai Allah kesejahteraan yang banyak. Adapun kemudian, sesungguhnya perkawinan itu menolong kepada agama dan menghina kepada setan. Benteng yang teguh terhadap musuh Allah dan sebab untuk memperbanyakkan umat yang menjadi kebanggaan bagi penghulu segala rasul terhadap nabi-nabi yang lain. Maka alangkah layaknya untuk diperhatikan sebab-sebabnya, dijaga sunat dan adabnya, diuraikan maksud dan tujuannya, dibentangkan pasal-pasal dan bab-babnya, dan kadar yang penting dari hukum-hukumnya akan tersingkap pada 3 bab. Bab pertama, tentang menggemarkan dan membencikan kepada nikah. Bab kedua, tentang adab yang harus dijaga pada waktu melakukan perkawinan, pada waktu akad, dan terhadap yang berakad nikah. Bab ketiga, tentang adab bergaul sesudah akad sampai kepada bercerai. Bab pertama, tentang menggemarkan dan membencikan kepada nikah. Ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah. Setengah dari mereka bersangatan benar, sehingga mendakwakan bahwa nikah itu lebih utama, afdal, daripada menjuruskan diri beribadah pada Allah. Sedang yang lain mengakui dengan keutamaan nikah itu, tetapi mendahulukan menjuruskan diri beribadah pada Allah daripada nikah, manakala dirinya tidak memerlukan dijaga dengan nikah. Sebagai penjagaan dari yang mengganggu keadaan dan membawanya terjerumus kepada perbuatan jahat. Dan berkata yang lain lagi bahwa yang lebih utama ialah meninggalkan perkawinan pada masa kita sekarang ini, dan adalah nikah itu dahulu mempunyai keutamaan, karena tidaklah segala usaha itu terlarang dan tidaklah budi pekerti wanita itu tercela.
Dan tidaklah terbuka kebenaran mengenai perkawinan itu, kecuali mula-mula harus dikemukakan apa yang datang dari hadits-hadits dan atsar-atsar tentang menggembirakan dan membencikan kepada nikah. Kemudian, kami menguraikan segala faedah nikah dan tipu dayanya, sehingga jelaslah dari penjelasan-penjelasan itu akan keutamaan nikah dan meninggalkan terhadap diri tiap-tiap orang yang memperoleh keselamatan dari segala tipuan setan atau tiada memperoleh keselamatan daripadanya. Lamaran kepada perkawinan. Adapun dari ayat, maka berfirman Allah Ta'ala, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, janda di antara kamu. Surat 24 An-Nur ayat 32. Dan ini adalah perintah amar, dan Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama. Surat 2 Al-Baqarah ayat 232. Dan ini adalah larangan daripada menghalangi dan mencegah daripada menghalanginya. Dan berfirman Allah Ta'ala tentang menyifatkan dan memujikan rasul-rasul. Dan sesungguhnya telah kami utus sebelum engkau beberapa rasul dan kami berikan untuk mereka istri-istri dan anak-anak. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 38. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan yang demikian dalam pembentangan kenikmatan, penglahiran kelebihan dan pemujian wali-walinya dengan memohonkan yang demikian dalam doa, seraya ia berfirman. Dan mereka itu berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami istri dan turunan menjadi cahaya mata sampai akhir hayat. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tiada menyebutkan dalam kitabnya tentang nabi-nabi kecuali yang berkeluarga. Lalu mereka itu mengatakan bahwa Nabi Yahya alaihi salam telah melaksanakan perkawinan dan tidak bersetubuh. Maka ada yang mengatakan bahwa beliau berbuat demikian untuk memperoleh keutamaan dan menegakkan sunnah. Dan ada yang mengatakan untuk menutupkan mata dari melihat wanita. Adapun Nabi Isa alaihi salam, maka beliau akan kawin apabila telah turun ke bumi dan akan memperoleh anak. Adapun hadits tentang perkawinan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikah itu adalah sunahku. Maka barang siapa benci kepada sunahku, niscaya sesungguhnya ia benci kepadaku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah itu adalah sunahku, jalan agamaku. Maka barang siapa mencintai akan agamaku, maka hendaklah menjalankannya menurut sunahku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, bernikahlah kamu supaya kamu banyak. Sesungguhnya aku bermegah-megah dengan kamu terhadap umat-umat lain pada hari kiamat, sehingga dengan anak keguguran sekalipun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, barang siapa benci kepada sunahku, maka tidaklah ia daripada golonganku. Dan sesungguhnya setengah dari sunahku itu ialah nikah. Maka barang siapa mencintai aku, hendaklah ia menjalankan menurut sunahku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan perkawinan karena takut akan kemiskinan, maka tidaklah ia daripada golongan kami. Ini adalah cercaan, disebabkan karena tidak mau, bukan karena semata-mata tidak kawin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kesanggupan belanja, maka hendaklah kawin. Dan ia bersabda, barang siapa sanggup daripada kamu memperoleh tempat tinggal, maka hendaklah kawin, karena dengan perkawinan itu menutupkan mata daripada melihat wanita lain dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tiada sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwatnya. Wijah. Hadits tadi menunjukkan bahwa sebab penggemaran kepada perkawinan ialah takut terjadi kerusakan pandangan dan kehormatan.
melemahkan nafsu syahwat. Dalam hadits di atas tadi disebut wija, yaitu dimaksudkan dengan kehancuran 2 biji kejantanan, sehingga hilang kejantanan itu. Dan itu adalah kata-kata pinjaman musta'ar yang menunjukkan kepada kelemahan bersetubuh dalam berpuasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang kepadamu orang yang kamu relai agamanya dan kepercayaannya, amanahnya, maka kawinkanlah dia. Kalau tidak kamu kerjakan yang demikian, niscaya menjadi fitnah, kekacauan di bumi dan kerusuhan besar. Hadits ini pun menyatakan sebab penggemaran untuk berkawin karena takut kerusakan. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa kawin karena Allah dan mengawinkan karena Allah, niscaya ia berhak memperoleh kedekatan kepada Allah. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa kawin, maka sesungguhnya ia telah memelihara setengah agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lagi. Hadits ini pun menunjukkan bahwa keutamaan berkawin itu adalah karena memelihara daripada perselisihan dan menjaga daripada kerusakan. Maka adalah yang merusakkan agama seseorang manusia itu pada umumnya ialah kemaluan dan perutnya, dan salah satu daripada keduanya itu telah cukup dengan perkawinan. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap amalan anak Adam manusia itu terputus, kecuali 3 anak yang solih yang berdoa kepadanya sampai akhir hadits. Dan tidak sampai kepada yang dimaksud ini selain dengan perkawinan. Adapun atsar, maka yaitu, berkata Umar radhiyallahu anhu, tidak dilarang dari kawin selain orang yang lemah, impoten, atau orang yang maksiat. Beliau menerangkan bahwa agama tidak melarang perkawinan dan membatasi larangan itu pada 2 perkara yang tercela tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak sempurna ibadah bagi orang yang melakukan ibadah haji sebelum ia kawin. Mungkin beliau memasukkan perkawinan itu sebahagian dari ibadah haji dan yang menyempurnakan ibadah haji. Tetapi yang jelas ialah beliau maksudkan bahwa tiada sehat hatinya lantaran kerasnya kerinduan syahwat kecuali dengan perkawinan. Dan ibadah haji itu tidak sempurna kecuali dengan kosongnya hati dari gangguan. Karena itulah beliau kumpulkan budak-budaknya tatkala mereka mengetahui Akramah Quraibdul dan mengatakan, kalau kamu mau kawin, niscaya aku kawinkan kamu, karena hamba itu apabila melakukan zina, niscaya dicabutkan iman dari hatinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jikalau tidaklah tinggal dari umurku selain dari 10 hari, niscaya aku suka akan kawin supaya tidaklah aku berjumpa dengan Allah selaku orang lajang. Kedua istri Ma'az bin Jabal meninggal kena kolera dan ia pun kena kolera pula. Maka beliau berkata, kawinkanlah aku karena aku tidak suka bertemu dengan Allah selaku orang lajang. Keterangan tersebut dari Ibnu Mas'ud dan Ma'az bin Jabal menunjukkan bahwa keduanya berpendapat akan keutamaan pada perkawinan tidak dari segi menjaga dari gangguan hawa nafsu saja. Dan adalah Umar radhiyallahu anhu membanyakan kawin dan mengatakan, tidaklah aku kawin, melainkan karena anak. Adalah sebahagian sahabat telah mengambil keputusan untuk berkhidmat, melakukan sopan santun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiam padanya untuk keperluan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tadi, tidakkah kamu kawin? Lalu ia menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku ini orang miskin.
mempunyai apa-apa, dan aku mengambil keputusan untuk berkhidmat kepadamu." Mendengar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri. Kemudian mengulangi lagi pertanyaannya dan sahabat itu mengulangi penjawabannya seperti semula. Kemudian sahabat itu berpikir lalu menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengetahui apa yang lebih baik bagiku untuk duniaku dan akhiratku dan apa yang mendekatkan aku pada Allah daripada aku sendiri. Dan kalau beliau menanyakan kepadaku kali ketiga, niscaya akan aku laksanakan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kali ketiga, "Mengapakah kamu tidak kawin?" Bercerita sahabat tadi lebih lanjut, lalu aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku." Maka Nabi SAW menjawab, "Pergilah kepada suku Anu dan katakanlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kamu supaya kamu kawinkan aku dengan anak gadismu." Sahabat tadi meneruskan ceritanya, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Kumpulkanlah untuk saudaramu ini emas seberat sebutir biji." Maka mereka kumpulkan emas untuk saudaranya itu, lalu dibawanya kepada suatu suku, lalu dikawinkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adakan pesta." Maka mereka kumpulkan dari para sahabat seekor kambing untuk pesta kawin. Keterangan yang berulang-ulang ini menunjukkan kepada keutamaan perkawinan itu sendiri, dan mungkin menandakan kepada perlunya perkawinan itu. Menurut cerita, bahwa sebahagian hamba Allah pada umat-umat terdahulu melebihi ibadahnya dibandingkan dengan penduduk pada masanya. Lalu ia menerangkan kepada Nabi zamannya akan kebagusan ibadahnya. Maka bersabda Nabi itu, "Orang yang sebaik-baiknya ialah yang tidak meninggalkan sesuatu daripada sunnah." Orang yang banyak beribadah abid tadi dapat menangkap apa yang didengarnya. Lalu ia menanyakan yang demikian itu kepada nabinya. Nabi itu menjawab, "Engkau meninggalkan kawin." Orang itu menjawab, "Tidaklah aku mengharamkan kawin, tetapi aku miskin, aku bergantung kepada orang lain." Nabi itu menjawab, "Akan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku." Lalu Nabi alaihi salam itu mengawinkan dia dengan anak perempuannya. Berkata Bishr bin Al-Hajj, "Ahmad bin Hanbal melebihi aku disebabkan 3 perkara. Disebabkan mencari yang halal untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, sedang aku mencarinya untuk diriku sendiri saja. Dan karena meluasnya dalam perkawinan dan sempitnya aku dari perkawinan." Dan ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad radhiyallahu anhu kawin pada hari kedua dari meninggalnya istrinya dan beliau mengatakan, "Aku tidak suka bermalam sebagai orang bujang." Adapun Bishr, sesungguhnya tatkala orang mengatakan kepadanya bahwa orang banyak memperkatakan tentang Tuan karena Tuan tidak kawin dan mereka itu mengatakan dia itu meninggalkan sunnah. Lalu Bishr menjawab, "Katakanlah kepada mereka bahwa dia itu sibuk dengan yang fardu sehingga tidak mengerjakan yang sunat." Dan pada kali yang lain ia dicaci orang. Lalu Bishr menjawab, "Tidaklah yang melarang aku dari kawin selain oleh firman Allah Ta'ala, perempuan-perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya, yaitu secara patut." Surat 2 Al-Baqarah ayat 228. Hal itu lalu diterangkan kepada Ahmad, maka Ahmad menjawab, "Di manakah terdapat orang seperti Bishr? Ia duduk seumpama tajamnya mata tombak." Dalam pada itu, diriwayatkan bahwa orang bermimpi berjumpa dengan Bishr, lalu menanyakan kepadanya, "Apakah yang diperbuat oleh Allah kepadamu?" Maka Bishr menjawab, "Ditinggikan tempatku di dalam sorga."
Didekatkan aku kepada tempat nabi-nabi dan aku tidak sampai ke tempat orang-orang yang berkeluarga, orang yang beristri. Dan pada suatu riwayat Tuhan berfirman kepadaku, aku tidak suka bahwa engkau menjumpai aku selaku orang bujang. Berkata orang yang bermimpi. Lalu kami bertanya kepada Bisir, apakah yang diperbuat oleh Abu Nasr et-Tamar? Maka ia menjawab, ditinggikan dia di atasku dengan 70 tingkat. Maka kami bertanya, dengan apa, sedang kami melihat engkau di atasnya? Bisir menjawab, dengan kesabarannya di atas berumah tangga dan berkeluarga. Berkata Sufyan bin Uyainah, banyaknya perempuan tidaklah termasuk dunia. Karena Ali radhiyallahu anhu adalah yang lebih zuhud daripada para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau mempunyai 4 orang istri dan 17 gundik. Nikah itu adalah sunnah yang sudah lalu dan budi pekerti daripada nabi-nabi. Berkata seorang laki-laki kepada Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu, berbahagialah Tuan, karena Tuan telah menyelesaikan segala urusan untuk ibadah dengan membujang. Ibrahim bin Adam menjawab, kesulitan yang engkau hadapi disebabkan berkeluarga adalah lebih utama dari semua apa yang ada saya padanya. Lalu laki-laki itu bertanya, apakah yang menghalangi Tuan dari kawin? Ibrahim menjawab, aku tidak berhajat kepada wanita dan aku tidak bermaksud memperdayakan wanita dengan diriku. Ada ulama yang mengatakan, kelebihan orang yang berkeluarga, beristri, dari orang yang membujang adalah seperti kelebihan orang yang pergi ke medan jihad daripada orang yang duduk. Serakaat dari orang yang berkeluarga lebih utama dari 70 rakaat dari orang yang membujang. Adapun hadits yang menerangkan tentang mempertakutkan dari kawin, yaitu bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik sesudah 200 tahun dari tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda itu ialah orang yang ringan kelakuannya, yang tiada berkeluarga dan tiada beranak. Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia suatu masa di mana kebinasaan seseorang itu terdapat pada tangan istrinya, 2 ibu bapaknya dan anaknya. Mereka itu menghinakannya dengan kemiskinan dan memberatkannya dengan pikulan yang tidak disanggupinya. Lalu ia masuk ke tempat-tempat masuk yang menghilangkan agamanya, maka binasalah dia. Pada suatu hadits tersebut, sedikit jumlah keluarga adalah salah satu dari 2 kekayaan dan banyak jumlah keluarga adalah salah satu dari 2 kemiskinan. Ditanyakan Abu Sulaiman Ad-Darani tentang kawin, maka ia menjawab, bersabar dari wanita adalah lebih baik daripada bersabar atas wanita, dan bersabar atas wanita adalah lebih baik daripada bersabar atas neraka. Dan Abu Sulaiman berkata pula, sendirian itu memperoleh kemanisan amal dan keselesaian hati dari apa yang tidak diperoleh oleh orang yang berkeluarga. Pada kali yang lain, beliau berkata, tiada seorang pun aku melihat dari sahabat kita yang telah kawin lalu ia tetap pada tingkatannya yang pertama. Beliau berkata pula, 3 perkara, barang siapa mencari yang 3 perkara itu, maka ia telah condong kepada dunia. Barang siapa mencari kehidupan atau mengawini perempuan atau menulis hadits, berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, apabila dikehendaki oleh Allah akan kebajikan kepada seseorang hamba, maka tidak diganggukannya dengan urusan keluarga dan harta. Berkata Ibnu Abil Hawari, berdebat bermunadarah segolongan manusia tentang hadits tadi, maka tetaplah pendapat mereka bahwa tidaklah maksudnya yang 2 itu tidak ada, tetapi ada, dan keduanya itu tidak mengganggukannya. Dan itulah yang menunjukkan kepada perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani,
Apa yang mengganggu engkau daripada beribadah kepada Allah oleh keluarga, harta dan anak, maka itu adalah kutukan ke atas diri engkau. Kesimpulannya, tidaklah berpindah dari seseorang pembencian dari kawin secara mutlak, melainkan disertakan dengan syarat. Adapun penggemaran kepada kawin, maka telah datanglah hadits-hadits secara mutlak dan disertakan dengan syarat. Dari itu, maka haruslah kami singkapkan tutup dari yang demikian itu, dengan menentukan bahaya dan faedah dari perkawinan. Faedah perkawinan. Perkawinan itu mengandung 5 faedah. Anak, menghancurkan nafsu syahwat, mengatur rumah tangga, membanyakkan keluarga dan berjuang diri memimpin kaum wanita. Faedah pertama, anak. Dan itulah pokok dan untuk itulah diciptakan perkawinan. Dan yang dimaksud ialah mengekalkan keturunan supaya dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Adapun nafsu syahwat sesungguhnya dijadikan selaku pembangkit yang menggerakkan, seperti yang diwakilkan dengan jantan untuk mengeluarkan bibit dari tulang sulbi dan dengan betina pada menetapkan dari usaha pertanian itu. Dengan lemah lembut dengan keduanya dalam membawakan kepada memperoleh anak dengan sebab bersetubuh. Seperti lemah lembut dengan burung pada penyebaran bibit yang disukainya, supaya burung itu terbawa kepada jaring. Adalah kudrah azaliyah, kekuasaan Tuhan yang azali, tidak terbatas dari penciptaan oknum-oknum pada mulanya, tanpa usaha pertanian dan percampuran. Akan tetapi hikmat kebijaksanaan menghendaki ketertiban musabab di atas sebab-sebab, serta tidak memerlukan benar kepada sebab-sebab itu. Untuk melahirkan kekuasaan kudrah, kuasa menyempurnakan keajaiban-keajaiban penciptaan dan merealisasikan dari apa yang telah terdahulu kehendak yang maha kuasa. Dan benarlah dengan demikian kalimahnya dan telah berlaku suratan padanya. Dalam menyampaikan kepada memperoleh anak itu adalah suatu pendekatan diri kepada Allah dari 4 segi, di mana yang 4 ini adalah pokok pada penggemaran kepada kawin, ketika merasa aman dari segala gangguan nafsu syahwat, sehingga tiada seorang pun ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Segi pertama, bersesuaian kecintaan Allah dengan usaha pada memperoleh anak untuk mengekalkan jenis manusia. Segi kedua, mencari kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada membanyakkan orang, di mana dengan banyaknya itu beliau dapat membanggakan. Segi ketiga, mencari keberkatan dengan doa anak yang solih sesudah ia meninggal dunia. Segi keempat, mencari syafaat dengan kematian anak yang masih kecil, apabila anak itu meninggal sebelum ia meninggal. Adapun segi yang pertama tadi adalah yang lebih halus dan lebih jauh dari pemahaman orang kebanyakan, dan lebih benar dan lebih teguh pada orang-orang yang berpemandangan tembus tentang keajaiban ciptaan Allah Ta'ala dan segala yang berlaku dari hukumnya. Penjelasannya, bahwa tuan itu apabila menyerahkan kepada pesuruhnya budaknya, bibit dan alat-alat pertanian dan disediakannya bagi pesuruh itu tanah yang disediakan untuk pertanian dan pesuruh itu sanggup bertani, dan diserahkannya kepada orang yang akan mengerjakan pertanian itu. Maka kalau ia bermalas-malas, menyia-nyiakan alat pertanian dan membiarkan bibit tersia-sia hingga rusak dan ia menolak orang yang menyerahkan tugas itu dengan berbagai helah, niscaya pesuruh itu berhak makian dan kutukan dari tuannya. Allah Ta'ala telah menjadikan 2 suami istri, dijadikannya tanda kelakian, zakar, dan 2 buah pelir. Dijadikannya air yang hanyir dalam tulang belakang laki-laki dan disediakannya bagi air yang hanyir itu dalam 2 buah pelir, urat-urat dan tempat-tempat mengalir. Dijadikannya rahim wanita, tempat ketetapan dan tempat simpanan air yang hanyir itu. Dan dikerasinya kehendak nafsu syahwat kepada masing-masing dari pria dan wanita.
Maka segala perbuatan dan alat-alat itu menjadi saksi nyata dengan lisan yang tegas untuk melahirkan dari kehendak penciptanya Halik yang Maha Pencipta, dan menyerukan segala yang berakal pikiran untuk mengenali apa yang disediakan untuknya. Ini walaupun tidak ditegaskan oleh Halik yang Maha Pencipta dengan lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, akan maksud di mana beliau itu bersabda, kawinlah supaya kamu berketurunan. Maka bagaimanakah tidak dipahami, padahal telah ditegaskan dengan perintah amar dan diterangkan dengan rahasia? Maka tiap-tiap orang yang tidak mau kawin adalah berpaling dari pertanian, menyia-nyiakan bibit, membuat nganggur alat-alat yang tersedia untuk apa ia dijadikan oleh Allah, dan melakukan penganiayaan kepada maksud dari kejadian dan hikmat kebijaksanaan yang dipahami dari bukti-bukti penciptaan yang tertulis di atas anggota-anggota itu dengan tulisan ketuhanan, bukan dengan tulisan berhuruf dan bersuara yang akan dibaca oleh tiap-tiap orang yang mempunyai mata hati ketuhanan, basirah rabbaniyah, yang tembus untuk memperoleh hikmah hazaliyah yang halus-halus. Dan karena itulah agama memandang besar tentang persoalan membunuh anak dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Karena itu adalah mencegah kesempurnaan wujudnya manusia. Dan untuk itu ditunjukkan oleh orang yang mengatakan, Al-Azal membuang mani dari istri adalah salah satu dari dua macam pembunuhan anak hidup-hidup. Orang yang kawin adalah orang yang berusaha menyempurnakan apa yang disukai oleh Allah kesempurnaannya. Dan orang yang berpaling dari kawin adalah orang yang mengosongkan dan menyia-nyiakan akan apa yang tidak disukai oleh Allah, menyia-nyiakannya. Dan karena kesukaan Allah Ta'ala untuk kekalnya segala yang bernyawa, maka disuruhnya memberi makan, didorongkannya kepada memberi makan, dan dikatakannya tentang memberi makan tadi dengan kata-kata hutang, yaitu firman-Nya, siapakah yang mau memperhutangkan Allah dengan hutang yang baik? Surat 2 Al-Baqarah ayat 245. Kalau Anda bertanya bahwa kata Tuhan, kekalnya keturunan dan nyawa itu disukai Allah, niscaya mendatangkan sangkaan bahwa hilang dan hancurnya, fana, nyawa itu tidak disukai oleh Allah. Dan itu adalah pemisahan antara mati dan hidup dengan disandarkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Dan adalah dimaklumi bahwa semuanya itu adalah dengan kehendak Allah, dan bahwa Allah kaya tidak memerlukan kepada alam semesta. Maka dari manakah mendapat perbedaan pada sisinya? Mati mereka dari hidupnya atau kekal mereka dari fananya? Ketahuilah kiranya bahwa kalimat tadi adalah benar yang telah dimaksudkan kepada yang batil, salah. Apa yang telah kami sebutkan tidaklah menidakkan penyandaran segala yang ada ini, al-kainat seluruhnya kepada kehendak Allah, baiknya dan buruknya, manfaatnya dan melaratnya. Tetapi kesukaan dan kebencian itu adalah berlawanan, dan keduanya tidaklah melawan akan kehendak Allah. Maka banyak yang dikehendaki itu tidak disukai dan banyak juga yang dikehendaki itu disukai. Perbuatan maksiat itu tidak disukai, di mana walaupun tidak disukai, tetapi dikehendaki. Perbuatan taat itu dikehendaki, di mana bersama dengan dikehendaki itu disukai dan direlai. Adapun kekufuran dan kejahatan, maka tidaklah kita mengatakan direlai dan disukai, tetapi adalah itu dikehendaki. Berfirman Allah Ta'ala, Allah tiada merelai kekufuran dari hamba-hambanya. Surat 39 Az-Zumar ayat 7. Maka bagaimanakah fana itu disandarkan kepada kesukaan dan kebencian Allah seperti baka, kekal. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ragu-ragu pada sesuatu, seperti keraguanku pada mengambil nyawa hambaku yang muslim.
Dia tidak menyukai mati dan aku tidak menyukai kejahatannya dan tak boleh tidak ia daripada mati. Maka firman-Nya, tak boleh tidak ia daripada mati, itu menunjukkan kepada dahulunya kemauan dan takdir yang tersebut pada firman-Nya. Kami telah menentukan, mentakdirkan kematian kepada kamu. Surat 56 Al-Waqiah ayat 60. Dan pada firman-Nya yang menciptakan kematian dan kehidupan. Surat 67 Al-Mulk ayat 2. Dan tidaklah berlawanan antara firman-Nya. Kami telah menentukan, mentakdirkan kematian kepada kamu. S56 Al-Waqiah ayat 60 tadi dan firman-Nya, aku tidak menyukai kejahatannya. Tetapi kenyataan kebenaran pada ini, yang meminta penegasan pengertian kemauan, kehendak, kecintaan dan kebencian serta penjelasan hakikat maknanya. Karena yang segera kepada pemahaman daripadanya ialah hal-hal yang bersesuaian dengan kehendak makhluk, kesukaan dan kebencian mereka. Dan amat jauhnya yang demikian daripada kebenaran. Di antara sifat Allah Ta'ala dan sifat makhluk adalah amat berjauhan, sebagaimana antara zatnya yang mulia dan zat makhluk. Dan sebagaimana zat makhluk itu benda dan aradil, sifat dan zat Allah Ta'ala adalah maha suci daripada yang demikian. Dan tidak bersesuaianlah antara yang tidak benda dan tidak sifat dengan yang berbenda dan bersifat. Maka demikian pula, sifat-sifatnya tidak bersesuaian dengan sifat-sifat makhluk. Dan hakikat makna ini semuanya masuk dalam ilmu mukasyafah yang diminta mengetahuinya saja. Dan dibalik ilmu diminta untuk mengetahuinya saja ini adalah rahasia takdir cirkoder yang terlarang menyiarkannya. Dari itu, hendaklah kami ringkaskan menyebutkannya dan hendaklah kami ringkaskan di atas apa yang telah kami peringatkan. Dari perbedaan antara tampil kepada perkawinan dan mundur daripadanya, maka salah satu daripada keduanya adalah menyia-nyiakan keturunan yang dikekalkan oleh Allah. Akan adanya keturunan itu dari semenjak Adam alaihi salam ganti berganti sampai kepada penghabisannya. Maka orang yang tidak mau kawin, sesungguhnya ia telah memotong akan adanya manusia yang terus-menerus dari semenjak adanya Adam alaihi salam terhadap dirinya sendiri. Maka matilah ia terputus tiada berpenggantian. Jikalau penggerak kepada nikah itu semata-mata memenuhi nafsu syahwat, niscaya tidaklah Maaz berkata pada waktu penyakit kolera itu, kawinkanlah aku, janganlah aku bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Kalau Anda bertanya apakah Maaz mengharap akan anak pada waktu yang demikian itu, maka apakah segi keinginannya kepada kawin itu? Maka aku menjawab bahwa anak itu berhasil dengan bersetubuh dan bersetubuh itu berhasil dengan kebangkitan nafsu syahwat. Dan itu adalah hal yang tidak masuk dalam bidang usaha. Sesungguhnya yang bersangkutan dengan ikhtiar hamba ialah mendatangkan penggerak bagi nafsu syahwat itu. Dan yang demikian itu diharapkan dalam segala keadaan. Maka barang siapa telah melakukan ikatan perkawinan akad nikah adalah ia telah menunaikan kewajibannya dan berbuat apa yang membawa kepada yang tersebut itu. Dan yang lain dari itu adalah di luar dari usahanya. Karena itulah disunatkan juga nikah kepada orang yang tak bertenaga, impoten. Karena gerakan nafsu syahwat itu adalah tersembunyi, tidak dapat dilihat. Sehingga orang yang sudah tersapu bersih, al-mamsu sudah rata, yang tidak dapat mengharap akan memperoleh anak lagi, juga tidak terputus sunatnya kawin bagi dirinya. Berdasarkan pandangan yang disunatkan bagi orang yang botak, melalukan pisau cukur di atas kepalanya karena mengikuti orang lain dan menyerupai dengan orang-orang terdahulu yang solih. Dan sebagaimana disunatkan pada mengerjakan haji sekarang,
akan ramal, berlari-lari kecil pada waktu mengerjakan sa'i pada haji dan al-idul tiba, memasukkan seledang ke bawah ketiak kanan dan menutupkan bahu kiri dengan bagian lain dari selendang itu. Dan adalah maksudnya mula-mula dahulu menzahirkan keberanian terhadap orang-orang kafir. Maka jadilah mengikuti dan menyerupai dengan mereka yang telah menzahirkan keberanian itu sunat terhadap orang-orang yang terkemudiannya. Dan menjadi lemahlah sunatnya ini dibandingkan kepada sunatnya terhadap orang yang mampu bertani. Dan kadang-kadang kelemahan sunat itu semakin bertambah dengan apa yang mengiimbanginya. Tentang makruhnya membuat wanita itu kosong dan disia-siakan, mengenai apa yang kembali kepada menunaikan akan hajatnya. Hal itu tidaklah terlepas dari semacam bahaya. Maka pengertian ini adalah yang memperingatkan kepada sangatnya penantangan mereka kepada meninggalkan perkawinan, walaupun nafsu syahwat itu tidak berdaya. Segi kedua, berusaha pada mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerelaannya dengan membanyakkan apa yang menjadi kebanggaannya, karena ia telah menegaskan yang demikian dan menunjukkan kepada pemeliharaan urusan anak itu oleh sejumlah segi-segi seluruhnya. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau itu bernikah banyak kali dan mengatakan, sesungguhnya aku kawin untuk memperoleh anak. Dan apa yang diriwayatkan dari beberapa hadits tentang mencela wanita yang mandul. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sehelai tikar pada suatu sudut rumah adalah lebih baik daripada seorang wanita yang tidak beranak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita kamu ialah yang banyak anak dan banyak kasih sayangnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita yang hitam yang beranak banyak adalah lebih baik dari seorang wanita cantik yang tidak beranak. Dan ini menunjukkan kepada mencari anak itu dimasukkan ke dalam kehendak keutamaan nikah daripada mencari penolakan tipuan nafsu syahwat, karena wanita yang cantik adalah lebih patut untuk pemeliharaan, pemincingan mata dan pemuasan nafsu syahwat. Segi ketiga, bahwa ditinggalkan sesudahnya anak yang solih yang berdoa kepadanya, sebagaimana tersebut pada hadits bahwa segala amal perbuatan anak Adam manusia itu terputus selain 3 perkara. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan anak yang solih, dan pada suatu hadits tersebut bahwa segala doa itu dibawa kepada orang mati di atas baki dari nur. Perkataan dari orang yang mengatakan bahwa anak itu kadang-kadang tidak solih, tidaklah itu berpengaruh karena anak itu mukmin. Dan solih itu pada umumnya adalah pada anak-anak orang yang beragama. Lebih-lebih apabila ayahnya bercita-cita mendidiknya dan membawanya kepada kesalihan. Kesimpulannya, bahwa doa orang mukmin kepada kedua ibu bapaknya adalah berfaedah, baik anak itu orang yang membuat kebajikan atau berbuat kedurhakaan. Dan orang tua itu diberi pahala di atas segala doa dan kebajikan anaknya, karena itu adalah dari usahanya. Dan tidak disiksa disebabkan segala kejahatan anaknya, karena tiadalah pemikul beban akan memikul beban orang lain. Dan karena itulah berfirman Allah Ta'ala, nanti mereka akan kami pertemukan dengan turunannya itu dan tiada kami kurangi amal mereka barang sedikit pun. Surat 52 Atur ayat 21. Artinya, tiada kami kurangkan mereka dari amal perbuatannya dan kami jadikan anak-anak mereka menjadi tambahan pada perbuatan baiknya.